Shalom, selamat siang saudaraku, bertemu lagi dengan saya. Di siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka dari Matius 4 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudaraku, harta kekayaan bukanlah jaminan untuk seseorang hidup bahagia. Tetapi ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka percayalah, orang itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Ada begitu banyak orang, kita bisa melihat ya, ada begitu banyak orang kaya di dunia ini. Mereka bergelimpangan dengan harta, uangnya banyak, mobilnya mewah. Namun kita bisa melihat berita-berita di televisi di mana mereka terjerat kasus narkoba, di mana mereka masuk penjara, begini begitu. Saudaraku, ketika seseorang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, percayalah, di dalam dirinya ada sesuatu hal yang kosong, ada yang hampa. Sekaya apapun orang tersebut, kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka percayalah, hidupnya akan terasa hampa, kosong. Itulah sebabnya mereka masih mencari kesenangan-kesenangan di luar sana. Karena itu, hal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mencari Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengannya. Karena saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, percayalah, kasihnya, sukacitanya, dan sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran setiap kita. Ada loh banyak orang, sekalipun hidupnya biasa-biasa aja, hidupnya pas-pasan ya, hidupnya biasa-biasa aja, namun ketika dia memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, hidupnya terlihat begitu senang, bahagia. Ya, beban pikirannya tidak terlalu ini. Karena apa? Karena ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri itu akan memberikan kepada kita tuntunan demi tuntunan. Dia akan berbicara kepada kita. Tuhan itu berbicara nggak harus lewat telinga ya, secara audible. Tuhan itu bisa berbicara pada kita, bisa lewat apa aja, bisa lewat mimpi, bisa lewat dari hamba-hambanya, lewat firman Tuhan, atau lihat situasi kejadian apapun, bisa. Tuhan Yesus bisa bicara lewat apapun, tergantung bagaimana kita meresponi cara dia berbicara. Amin. Karena itu, mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Percayalah, ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita, kalau dulunya hidup kita hampa, kosong, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita itu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman yang keluar dari mulut Allah penuh dengan kuasa. Bahkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, dia hanya berfirman, dia hanya berkata, dan semuanya jadi. Kuasa firman-Nya sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Saudaraku, di tahun 2019, tepatnya pada 17 November, ketika saya lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan berbicara seperti ini. Tuhan bilang begini, aku akan menggoncangkan bumi, Tuhan bilang, dan menjatuhkan hukuman pada orang-orang fasik, karena mereka telah menghina kekudusanku. Mereka berzina, mereka melakukan apa yang jahat, membunuh. Tuhan bilang begitu. Pada saat itu aku belum ngerti, Tuhan goncangkan bumi ini modelnya bagaimana ya? Waktu itu saya belum mengerti. Namun berselang gak lama, tiba-tiba terdengarlah bahwa di Cina sana corona sudah masuk. Dan pada waktu itu terdengar bahwa banyak orang yang meninggal karena terkena corona. Dan tidak lama setelah itu corona juga masuk ke Indonesia. Saudaraku, di situ saya baru mengerti apa maksud perkataan Tuhan. Dia bilang dia akan menggoncangkan bumi. Ternyata lihat corona ini. Dan lihat corona ini banyak orang yang digoncangkan loh, saudaraku. Iya, orang pada ketakutan. Kalau mati bagaimana, di sana orang mati, di sini mati. Bahkan ada kegoncangan perekonomian. Ada begitu banyak orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan.
Bahkan dalam berumah tangga ada banyak suami istri yang bercerai. Jadi terjadi kegoncangan di mana-mana, saudaraku. Bahkan kita sendiri mengalami kegoncangan itu, saudaraku. Dimana suami saya dia bekerja di perusahaan kontraktor. Dia itu kan pengawas, ngawasi di lapangan kah, di mana kah, bikin surat-surat. Nah, biasanya kan kalau perusahaan kontraktor itu paling 1 tahun 1 kali gitu tuh. Jadi mungkin dari bulan 6 ke bulan Desember gitu kan. Nah, pada saat itu kan karena corona ada pembatasan begitu tuh. Bahkan orang-orang gak ada yang berani keluar rumah tuh. Pada saat itu suami saya ngojek, saudaraku. Dia ngojek. Kadang kalau dia pulang dia bilang, aduh saya sepi sekali, saya sudah muter-muter sampai 2 jam cuma dapat 20.000. Lalu saya bilang, mari sudah kamu tidur saja, saya bilang begitu. Karena saya pikir aduh kasihan. Tapi sekalipun begitu, ketika saya menghadap kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini, saya bilang, apa yang harus kami lakukan? Tuhan selalu berkata seperti ini, jangan takut, jangan khawatir, aku akan memenuhi segala keperluan. Tuhan bilang, engkau tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan membuktikan setiap perkataannya. Sampai detik ini kami tidak pernah kekurangan suatu apapun, karena Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami untuk kekayaan dan kemuliaan. Ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Perkataannya penuh dengan kuasa, saudaraku. Amin. Memang walaupun kami mengalami masa-masa yang susah pada waktu itu, dimana suami saya ojek, nggak ada penumpang. Kenapa? Nggak ada orang yang mau keluar toh, nggak ada yang berani keluar. Orang masih pada di rumah. 1 hari kadang muter-muter, dapat 50.000. Kadang ya ngeri-ngeri sedap lah, saudaraku. Dan kita ini orang yang berumah tangga, kita punya anak bayi yang perlu susu, makan, bahkan kita harus bayar rumah per bulannya 1.500.000. Jadi pada waktu itu aduh lumayan kepikiran juga. Namun setiap perkataan Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita alami, termasuk pada saat suamiku mau bayar uang rumah kami. Bayangkan, dia sambil ojek, dia mau bayar uang rumah, dia bawa penumpang 2 orang. Bayangkan, pada saat penumpang turun, bukannya penumpang ngasih uang, tapi penumpang malah nodong dia pakai pisau. Dan uang 1.500.000 tersebut diambil sama penumpangnya. Suami saya pulang dengan lesu dan berkata, "Say, aku ditodong." Dia berkata seperti itu, "Aku ditodong." Waktu saya lihat dia, saya kasihan sekali, saudaraku. Bagaimana tidak kasihan? Bayangkan, udah capek-capek, tinggal uang satu-satunya, ditodong lagi. Bayangkan. Tapi pada saat itu saya berkata, ya sudahlah, tidak apa-apa, saya bilang. Berkati saya, dia ampuni. Mungkin di dalam rumahnya sudah nggak ada apa-apa lagi, makanya nekat nodong. Mungkin anak istrinya udah nggak tahu mau makan apa lagi, makanya dia nekat nodong. Saya bilang, lupakan aja, aku bilang, berkati dia, ampuni dia, saya bilang begitu. Nah, tidak lama setelah itu suami saya mendapat telepon dari bosnya. Kemudian waktu dia bercerita pada bosnya, puji Tuhan, saudaraku, itulah, sekalipun iblis mereka-rekakan yang jahat buat kita, namun Tuhan bisa memutarbalikkan untuk kebaikan bagi kita. Waktu bosnya dengar, bosnya langsung bantu dia. Bahkan bosnya kasih 3 juta. Nah, 1.500.000 kami bayar untuk rumah, 1,5 juta kami bikin untuk belanja stok, saudara. Itulah Tuhan tuh baik sekali. Sekalipun tadinya rasanya aduh mengerikan, uang atu-atunya diambil, tapi Tuhan bisa gantikan yang lebih dari situ. Amin, saudaraku. Amin. Apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, bahkan yang gak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan begitu baik, penyertaan sempurna. Ketika Dia berfirman, maka semua jadi. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, itu berarti Tuhan akan menyediakan segalanya. Amin. Kami kalau secara logika, kami tidak akan pernah bisa melewati hari-hari kami, apalagi masa-masa corona kemarin. Itu kalau secara logika, lihat situasi kondisi, gak akan bisa. Tapi kami mau belajar hidup dari apa kata Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir, aku yang akan memenuhi kebutuhanmu, Tuhan bilang. Di situ saya pegang setiap perkataan Tuhan. Saya pegang, saudaraku. Saya pegang, saya imani. Dan benar, apa
yang dikatakan Tuhan itu semua dia genapi. Berkat Tuhan itu datang dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Sampai saat ini kami bisa ketawa, tersenyum bahagia saudaraku. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah kita bergantung pada apapun saudaraku. Jangan. Belajarlah bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena dia sumber segalanya. Dialah pemegang kendali sesungguhnya saudaraku. Sekalipun dikatakan seperti kata firman, walau 1000 berbaris di kiriku, 10.000 berbaris di kananku, namun kita hanya akan menonton. Karena apa? Karena Yesus akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang akan menjaga memelihara kehidupan kita. Bahkan dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Karena itu jangan pernah khawatir saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita, percayalah, semua akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33 seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangun hubungan dengan Tuhan Yesus, sumber segalanya. Maka dia akan memenuhkan segala kebutuhan kita. Dia akan menambahkan segalanya. Gak usah khawatir. Dia akan menambahkan berkat-berkatnya, sukacitanya, dan sejahteranya. Dia akan berikan pada kita saudaraku. Karena itu jangan pernah takut. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita mencari dia dengan segenap hati kita. Apapun pergumulan saudaraku, mari cari Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati kita, percaya kita akan menemukannya. Amin. Jangan cari berkatnya saudaraku. Cari Tuhan si pemberi berkat. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan menemukan. Mujizat demi mujizat akan datang menghampirimu saudaraku. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sangat hebat. Dia sangat berkuasa. Perkataannya, satu perkataannya bisa mengubahkan kehidupan orang. Satu perkataannya bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Amin. Sekalipun seluruh dunia meninggalkan kita, asalkan Tuhan tidak meninggalkan kita, kita pasti tetap bisa hidup bahagia. Seperti kata Raja Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia tahu, sekalipun orang-orang tidak menyukainya, saudara-saudaranya atau siapapun, banyak musuh yang mengejar dia, asalkan Tuhan di pihaknya, dia bisa berkata, aku tidak takut. Karena dia berpikir, Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Yesus gembala kita, kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan sukacita, damai sejahtera, kasih, bahkan berkat-berkat. Tuhan akan mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar untuk hidup dari apa kata Tuhan. Jangan dari apa kata situasi kondisimu. Jangan dari apa kata orang, apalagi bergantung pada harta kekayaan kita. Jangan saudaraku. Bergantunglah dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir, ya kan? Apalagi mau kan? Asalkan hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Kalau anaknya aja Tuhan Yesus Dia berikan untuk kita, apalagi kalau cuma masalah kebutuhan, ya kan? Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita bergantung sepenuhnya pada apa kata Tuhan, dan percaya bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa melakukan segala macam apapun dalam hidup kita. Allah yang bisa menolong dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.